Selamat pagi teman-teman. Eh, Tema katekesi kita pada hari ini yaitu bergeraklah dan berjuanglah membangun kehidupan ekonomi yang bermartabat bagi OMK. Nah, OMK merupakan orang muda Katolik. Orang muda Katolik ini dia menjadi wadah dan menjadi pelapor perubahan dalam perkembangan gereja Katolik. Nah, OMK dituntut untuk mampu bergerak dan berjuang. Berarti bukan hanya OMK ini merencanakan sesuatu atau kegiatan yang direncanakan, melainkan dia mampu melakukan tindakan yang nyata atau dia turun langsung ke lapangan. Dia harus siap juga menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi OMK ini menjadi wadah dan pelapor dalam perkembangan gereja Katolik. Jadi OMK ini dituntut untuk bagaimana merencanakan program, lalu dia harus mampu untuk langsung turun ke lapangan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, dan dia juga harus mampu menghadapi berbagai macam tantangan dan rintangan yang dihadapi demi mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, maka dari itu OMK diajak untuk mengenal bagaimana membangun ekonomi yang baik, karena ekonomi yang baik itu harus sejalan dengan hak asasi manusia. Maka diperlukan cahaya Kristus untuk menerangi kita. Tuhan telah menciptakan alam semesta untuk kita menjaganya. Namun manusia mulai merusaknya dan tidak menjaganya lagi. Ada dua istilah yang kita kenal, yaitu hak dan kewajiban. Nah, hak ini kita mempunyai hak untuk menggunakan alam yang Tuhan berikan atau menguasai alam ciptaan yang sudah Tuhan berikan. Namun kita juga mempunyai kewajiban untuk menjaganya. Ketika kita menebang pohon atau lain sebagainya, kita perlu untuk menanam kembali. Kita menjaga biar alam ciptaan itu tidak rusak. Nah, di antara semua ciptaan saling ketergantungan. Nah, contoh, manusia tidak bisa terlepas dari lingkungan hidup sekitarnya. Contoh, manusia membutuhkan air untuk mandi, minum, mencuci, dan lain-lain sebagainya. Jadi teman-teman, bahwa ada sebuah fakta yang mengatakan bahwa keberadaan ciptaan berguna atau bermanfaat untuk ciptaan yang lainnya, yaitu saling ketergantungan. Namun sekarang yang kita lihat bahwa Tuhan telah memberikan kita alam ciptaan yang begitu indah, namun kita sendiri tidak menjaganya, malah kita merusaknya dengan cara penebangan hutan sembarang, pembuangan sampah, pembakaran hutan. Itu mengakibatkan berbagai macam faktor, yaitu musim yang tidak teratur, kebanjiran, tanah longsor, dan lain sebagainya. Maka kita sebagai orang muda Katolik, kita dituntut untuk bagaimana kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang mempengaruhi sehingga orang-orang itu bisa mengikuti. Apalagi kita sebagai penerus orang muda, sebagai generasi penerus yang dimana menjadi contoh untuk semua orang. Maka dari itu teman-teman, kita perlu cahaya iman untuk menerangi kehidupan manusia, supaya mampu memperlakukan alam itu dengan baik dan mengolahnya dengan bijak, sehingga keadilan ekonomi dapat tercapai dengan baik. Maka teman-teman, di sini kita tahu bahwa manusia menjadi aktor utama dalam penentu dalam penggerakan perubahan dan perkembangan dalam kemajuan ekonomi yang sedang berlangsung. Dan di sini kita tahu bahwa Allah lah yang menjadi sumber hidup utama ekonomi bagi seluruh ciptaan. Sebab semua itu berasal dari Allah sendiri.
Nah, teman-teman, kita sebagai orang muda Katolik, kita sebagai pelapor utama bagi gereja Katolik, kita sebagai orang muda generasi penerus gereja Katolik, kita dituntut untuk menjadi wadah, menjadi contoh perubahan-perubahan bagi orang muda Katolik dan menjadi contoh untuk orang lain. Maka kita dituntut untuk bagaimana kita bisa menciptakan hal-hal baru untuk orang lain itu bisa mengikuti kita. Maka dari itu OMK diajak untuk bisa mempunyai semangat dan tekad yang kuat, keberanian yang tinggi untuk mencapai suatu tujuan-tujuan tertentu. Nah, teman-teman OMK, kita tahu bahwa dalam setiap kegiatan, setiap proses yang kita lalui, yang kita buat, kita tidak mampu berjalan sendiri, namun kita membutuhkan terang Kristus untuk menerangi setiap proses yang kita jalankan. Seperti itu saja teman-teman, sedikit informasi mengenai materi katekesi kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jika ada yang masih kurang dapat dimaafkan, dan lebih lengkapnya teman-teman bisa cari ke sumber-sumber yang bisa memperdalam pengetahuan teman-teman tentang katekesi orang muda Katolik dengan tema yang sudah dipaparkan di materi awal tadi. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman. Mohon maaf walaupun dalam materi ini saya hanya menyampaikan poin-poin pentingnya saja. Semoga selebihnya teman-teman dapat belajar lebih banyak lagi tentang bagaimana kita menjaga alam, menjaga apa yang sudah Tuhan ciptakan, sehingga itu dapat berguna bagi diri kita dan juga orang lain, karena kita menjadi wadah atau pelapor perubahan. Kita menjadi yang paling utama dalam perkembangan dan perubahan gereja Katolik. Sekian dari saya, terima kasih, selamat pagi.